Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini dengan taufik Allah dan inayahnya kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pembacaan kitab Nasaih Ad-Diniyah. Semoga pembacaan kita dalam kitab ini menuai barakah dan rahmah serta ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semua hajat kita, baik hajat duniawiyah maupun akhrawiyah, dikabulkan oleh Allah taala. Dipanjangkan umur kita dalam sehat wal afiat fi ta'atillah, dan semoga kita semua terus mendapatkan taufik berkesinambungan sampai kita menutup ajal nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tibalah kita saatnya menjelaskan tentang iman dengan qada dan qadar. Ini adalah suatu pembahasan yang bisa menguatkan iman sekaligus bisa menggoyahkan iman. Kalau kita tidak benar-benar memahami atau kita memahaminya dengan pandangan yang salah, akibatnya akan tergoyahkan keimanan kita. Tapi kalau kita benar-benar memahami dan mengambil ilmunya dari orangnya, maka insya Allah justru keimanan kita akan tambah kuat. Karena iman dengan qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang keenam. Mau tidak mau, kita sebagai seorang muslim harus melaksanakannya, harus menjalankannya, dan harus melaksanakannya dalam keseharian kita. Sehingga tatkala kita sudah beriman dengan qada dan qadar tersebut, maka banyak hal yang akan kita dapatkan sebagaimana diuraikan oleh Habibana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullah rahmatal abrar. Kata beliau, wa ammal ihtijaju bil qadari alladhi yujrihi syaitan al-la'in ala alsinati katsirin min 'ammatil muslimin fa fihi khatarun kabir. Jadi Nasaih Diniyah ini, kitab Nasaih Diniyah ini, subhanallah, begitu indahnya beliau itu mengangkat hal-hal yang sedang atau masih atau telah terjadi di antara banyak masyarakat kaum muslimin. Di antaranya kata beliau, banyak kaum muslimin yang mengatakan begini: ketika dia sudah melaksanakan sebuah kemaksiatan, sebuah pekerjaan dosa, maka dikatakan ini kan sudah ditakdirkan. Berapa banyak orang yang mengatakan seperti itu? Ini pembahasan kita dalam hal ini. Kata beliau, bahwasanya beralasan dengan takdir daripada apapun yang telah kita lakukan, kata Al-Habib Al-Haddad, itu bahayanya sangat besar. Karena itu adalah sebuah tipuan daripada tipuan-tipuan setan. Wa huwa anna ahadahum idza qila lahu, yaitu gambarannya kata Ibnu Haddad, jika ada salah seorang dari mereka dikatakan, lima fa'alta dzalik wa khalafta amrallah wa amra rasulih, kenapa kamu lakukan itu? Bukankah itu melanggar perintah Allah? Bukankah itu melanggar perintah Rasulullah? Jawaban orang itu apa? Katanya, fayaqulu dzalika muqaddaran alayya. Ini adalah sebuah takdir, saya nggak bisa lepas daripada itu. Nah, ini kita akan membahas tentang hal yang semacam ini. Wa maktubun wa maktiyun, sudah dituliskan, sudah digariskan oleh Allah, sudah ditentukan itu akan terjadi kepada saya. Sebelum saya lahir sudah ditentukan. Gal yu'zaru biza yu'azziru bidzalika nafsahu, seakan-akan dengan kata-kata itu dia ingin menyelamatkan dirinya. Artinya apa? Saya nggak dosa dong. Ini kan takdir.
Jadi kata Abu Haddad, orang yang seperti itu wa yarfa'ul haraja anha, dan seakan-akan masalah ini bukan dari dirinya tapi dari Allah semata-mata. Jadi maksudnya dia itu beralasan demikian tidak lain kecuali untuk memberitahu kepada yang bertanya bahwasanya ini bukan salah saya, ini salah takdir. Wa yahtaju 'ala Allah ta'ala alladhi lahu al-hujjatul balighu 'ala jami'i khalqi fi kulli hal. Dan dia beralasan terhadap Allah Sang Khalik yang baginya semua bukti yang nyata, bukti yang kuat terhadap semua makhluknya. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, Allah tidak diinterogasi tentang apapun yang telah ditentukan, tapi mereka manusia itulah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa qulu, inilah jawaban daripada perkataan-perkataannya tadi itu. Inna gaulal 'asi hadza a'dhamu min masyiyati. Ketahuilah, yang pertama yang harus ketahui, perkataan orang semacam ini dosanya lebih besar daripada perbuatannya. Itu yang harus kita ingat. Dosa daripada perkataan orang yang melakukan maksiat setelah melakukannya lalu dia mengatakan ini takdir, saya tidak bisa terlepas dari takdir itu, seakan-akan menyalahkan Allah. Maka dosa daripada perkataan tersebut lebih besar dosanya ketimbang dosa daripada pekerjaannya. Wa aktaru dararan alaihi fi dunyahu wa akhiratih. Dan lebih banyak bahayanya baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Lianna makna hadhil maghala yadullu ala sahib min sahibiha innahu qalaha an i'tiqadin batinin ala tazalzuli qawaid dinihi min asliha. Karena arti daripada perkataan orang ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut mengatakan itu karena i'tiqadnya, keyakinannya, kepercayaannya. Dan kepercayaan seperti itu menunjukkan bahwasanya keimanannya tidak kuat. Famata itu bu'adzal adi. Kalau begitu, kalau dia sudah menganggap bahwasanya ini bukan salahku, ini salah takdirnya, jangan salahkan saya, ini kan takdir, salahkan saja Allahnya. Orang semacam ini merasa dirinya bersih. Tidak kapan orang yang seperti ini akan bertobat. Itu yang pertama. Bahayanya, bahaya yang pertama. Wa mata yandam ala fi'lil gabi. Dan kapan orang yang semacam ini akan menyesal dari perbuatan dosanya? Kapan dia akan menyesal? Karena dia tidak merasa bahwasanya itu dosa. Dia merasa itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Karena apa? Sesuai dengan ketentuan Allah. Wa mata yastaghfir minhu, yang ketiga, kapan dia akan meminta ampun kepada Allah dari perbuatan dosa itu? Dia enggak merasa berbuat dosa. Wa huwa la yara lahu fi'lan, dia tidak merasa berbuat dosa itu. Wa yara annahu majburun wa makhurun, bahkan dia merasa bahwasanya dirinya itu terpaksa melakukannya. Siapa yang maksa? Takdir. Ini kan banyak, yang semacam itu banyak. Jadi supaya kita tahu, laisa lahu ikhtiyar wala qudrah, saya tidak mempunyai ikhtiar lagi. Ketentuan di atas sana cuma satu, dan inilah ketentuannya, saya harus melakukannya. Apa kata Abu Haddad? Wa hadza huwa bi'ainihi mazhabul jabariyah. Orang yang semacam itu, mazhab i'tiqadiyahnya itu, mazhab tauhidnya itu berarti mazhab jabariyah. Mazhab jabariyah itu adalah Allah SWT harus melaksanakan kepada hambanya di dunia ini yang lebih baik, yang terbaik. Sehingga kalau semua kita katakan seperti itu, berarti apapun yang kita rasa, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, itu yang terbaik bagi kita. Sehingga apa? Itulah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah juga meridhoi suatu kemaksiatan, karena itu terjadi juga kepada kita. Itu masalahnya gitu. Jadi orang yang mempunyai i'tikad semacam ini, maka dia itu termasuk orang zindik, keluar daripada Islam. Nauzubillah. Sedangkan Abu Haddad mengatakan lagi bahwasanya memang benar segala sesuatu di dunia ini adalah sebuah suratan takdir daripada Allah Ta'ala. Masalahnya, kamu ini tahu ditakdirkan hal itu atau tidak setelah melakukannya atau sebelum melakukannya. Jadi kalau seumpama memang dia itu beralasan dengan takdir, harusnya alasan itu dijadikan sesuatu yang nyata. Itu alasan. Karena kenapa kamu tidak pergi? Iya, saya sakit. Betul sakit? Iya, kelihatan. Nah, nyata kan?
Nah ini sekarang, kenapa kamu melakukan ini? Ya ditakdirkan sama Allah. Apakah dia tahu itu ditakdirkan sama Allah? Kapan dia tahunya? Setelah kejadian. Apakah pantas orang yang semacam itu mengatakan itu adalah sebuah alasan? Enggak masuk akal. Artinya apa? Dia telah beralasan dengan alasan yang diada-ada. Oleh karenanya, ketika kita sebelum seperti sekarang ini malam mingguan. Alhamdulillah masih alun-alunnya sekarang udah terang. Berarti insya Allah yang pacaran nggak ada. Kalau bisa nggak ada. Kalaupun harus ada ya sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Semoga semuanya ikut bekerja sama untuk menghilangkan pacaran dari kota Bangil ini. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah kita ditegur oleh Allah Ta'ala dengan adanya meletusnya Gunung Merapi, dengan adanya tsunami di Wamena. Itu semua itu adalah teguran. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua itu tampak karena ulahnya manusia. Jangan sampai kita salahkan alamnya, jangan sampai kita salahkan pemerintahnya, tapi salahkan diri kita sendiri. Kalau sudah Allah mau, tidak akan bisa satupun yang bisa menghalanginya. Nah ini seperti sekarang, ini malam mingguan nih. Begitu kita keluar dari masjid nih, nanti kita ada banyak pilihan. Kita mau ke diskotik bisa, kita mau hadir pengajian ada, kita mau baca Al-Quran bisa, kita mau lihat sinetron di televisi bisa, kita mau tidur langsung bisa, kita mau makan bisa. Tapi apa yang ditakdirkan kepada kita nanti? Apakah kita tahu sekarang? Tidak tahu. Bagaimana kita akan katakan bahwasanya itu adalah kesalahan takdir? Lah ini kan mukhtar. Kamu kan ada ikhtiar. Sekarang ada ikhtiar. Pas perkara nanti ana melakukan apa, itu urusan Allah, bukan urusan ente. Justru Allah itu akan memberi azab kepada kita. Karena apa? Karena perbuatan kita yang masih dalam ikhtiar itu. Kita kan tahu kalau kita berzina hukumnya dosa. Kalau kita pacaran hukumnya dosa. Kalau kita tidak pacaran, kita kawin dapat pahala. Ada ikhtiar. Kita bisa memilih yang baik daripada yang buruk. Kita juga bisa memilih yang buruk daripada yang baik. Nah berarti ikhtiar itulah yang Allah nantinya akan mengazab kita. Jadi salah sama sekali kalau semua kita itu mengatakan takdir. Jadi takdir itu sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imamuna Al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu wa askanahu wa iyana fatihal jinan amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan takdir, jadi godok dan qadar itu dua hal yang saling berketerkaitan. Godok ketentuannya, takdir pelaksanaannya. Godok masih di atas, kalau sudah terlaksana namanya takdir. Nah, cuma kebanyakan yang dipakai takdir karena apa? Karena sudah terjadi. Nah, jadi godok dan takdir itu adalah dua hal yang harus kita yakini. Tapi dua hal yang menurut Imam Ali, tambah orang menelusuri, tambah orang berusaha mencermati, tambah orang berusaha fudul di dalam dua hal ini, maka tambah tidak tampak, tambah gelap, tambah samar, tambah muncul hal-hal yang bisa membingungkan. Oleh karenanya bukan urusan kita. Kita lihat bagaimana salafun saleh, terutama daripada habaib Hadramut, itu kebanyakan mereka itu tidak mendalami ilmu tauhid. Kenapa? Ada godok dan takdir ini. Jadi nggak perlu didalami. Kalau kita itu mau jujur, godok dan takdir itu harus kita cermati, harus kita pahami, harus kita tampakkan ketika dalam satu hal. Tampakkan. Apa itu? Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita berbuat sesuatu yang kita inginkan, ketika terjadi kepada kita suatu gangguan daripada orang lain dan sebagainya, disitulah kita ingat takdir. Tapi kalau ketika kita berbuat dosa, jangan ditakdir, salahkan pada diri kita. Oleh karena lihat bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam al-Khalil, beliau itu berkata, "Fahuwa yut'imuni wa yuskin, wa idza maritu fahuwa yashfin." Dia yang memberi minum aku, dia memberi makan aku, dia memberi minum aku. Tapi kalau aku sakit, maka dia pula yang menyembuhkan aku. Kenapa dikatakan wa idza maritu? Apa artinya wa idza maritu? Kalau aku sakit, kenapa tidak kalian dikatakan oleh beliau wa idza maradanillah? Kalau Allah yang membuat aku sakit juga, bukankah sakit juga dari Allah? Nah, tapi ini termasuk adab, termasuk sopan santun. Kenapa? Beliau ada ikhtiar. Jadi ketika terjadi sesuatu yang menimpa kepada kita yang tidak baik, maka kita ingat takdir.
Tapi ketika terjadi dosa kepada kita, kita ingat kesalahan diri kita sendiri. Ketika kita ingat kebaikan, kita ingat takdir. Oleh karenanya, ulama kan berpesan kepada kita, barang siapa yang menghayati, mencermati, memahami kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya apapun yang diusahakan kalau Allah tidak mendaki tidak terlaksana kecuali dengan Allah. Kita tidak berkumpul di sini kecuali karena Allah. Kita tidak melaksanakan sholat kecuali karena Allah. Kalau mengingat kepada itu, ingat takdir. Kenapa demikian? Menghilangkan ujub. Jadi kalau kita itu sekarang, kita alhamdulillah mendapatkan kesempatan pada malam ini hadir pengajian, pahalanya besar. Bahkan katakan Ibn Mas'ud lebih afdal daripada ibadah selama 60 tahun. Kan luar biasa. Kita pulang sudah mendapatkan pahala tersebut. Ini sebuah mangkobah, sebuah pemberian daripada Allah yang luar biasa. Bagaimana kita dapatkan ini? Karena Allah. Coba bayangkan kalau seumpama kita ini sekarang malam ini sedang sakit, tidak mungkin kita berada di sini. Coba bayangkan kalau seumpama Allah tidak mengosongkan pikiran kita, istri kita menuntut ini, itu dan sebagainya, sedangkan apa yang dituntutnya tidak ada, pasti kita akan tidak ada di sini. Jadi semuanya Allah yang memberikan. Nah, di saat-saat yang semacam ini kita ingat kepada takdirnya Allah. Kita lihat bagaimana Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana beliau berjalan di lorong-lorong Madinah tanpa ada sebab musabab sebelumnya, tiba-tiba dihentikan oleh seorang Yahudi, bukan Muslim, Yahudi yang darahnya itu boleh ditumpahkan. Diperintahkan untuk turun dari kudanya, dia turun. Coba lihat. Kemudian tanpa ada sebab musababnya ditempelengnya. Ditempeleng. Coba lihat kalau terjadi pada kita gimana? Tapi beliau itu tahu bahwa kehidupan ini seperti ini. Kehidupan ini adalah ujian. Kehidupan ini cobaan. Kehidupan ini adalah untuk diangkat derajatnya, diangkat sampai menjadi orang soleh, diangkat sampai menjadi orang wali, diangkat derajatnya sampai menjadi wali aksab dan sebagainya. Itu maksudnya. Kehidupan seperti ini. Sehingga kita termasuk orang as-sabiqun, ulaikal mugarrabun. Itu tujuan kita. Tujuan hidup kita seperti itu. Sehingga beliau karena tahu bahwasannya yang namanya pahala, yang namanya ridho Allah, yang namanya derajat yang tinggi di sisi Allah tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan mengorbankan hawa nafsu, mengorbankan perasaan, mengorbankan harta, mengorbankan energi. Baru kita dapatkan itu semua. Sehingga beliau lihat ditahan. Bukan dia tidak marah, dia marah. Seorang manusia biasa marah, tapi ditahan. Oleh karenanya lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan marah, maka orang itu adalah orang yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah. Ditahan marahnya. Kita manusia biasa, nggak mungkin kita nggak marah. Kita manusia biasa, tapi diperintahkan oleh Allah bukan untuk menghilangkannya. Bahkan para ulama berbeda pendapat apakah sifat marah itu bisa hilang atau tidak. Nah, tapi Imam Ghazali berpendapat asal sifat marah tidak akan hilang, tapi meredam iya. Itu artinya wal kadhiminal ghaidha. Sehingga begitu dia itu ditempeleng, merah mukanya, tapi ditahan, udah itu dia pergi. Begitu dia akan berjalan pergi, maka di saat itulah murid-muridnya tidak menerima, dihunuskan pedangnya, akan dibunuh Yahudi ini. Kata Imam Husain, gak biar. Saya yang dipukul, kenapa kamu yang marah? Biarkan, saya maafkan dia. Gak, tidak ya Imam, kamu tidak ada salah apapun juga. Tiba-tiba kamu ditempelengnya. Apa jawabannya beliau? Ini, ingat takdir. Apa jawabannya beliau? Saya ingin bertanya kepada kalian, wahai murid-muridku. Yang menggerakkan tangannya orang ini untuk menempeleng aku itu siapa? Allah. Berarti apakah kalau mungkin orang ini menempeleng aku kalau Allah tidak menghendaki? Tidak mungkin. Mayaskut min waraqatin, tidak jatuh satu daun pun ke muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak menempeleng orang ini kecuali dengan izin Allah. Berarti dia lihat langsung takdirnya Allah. Itulah yang menyebabkan dia, itulah yang menyebabkan dia itu sabar. Sehingga kalau saya melawan orang ini, berarti saya melawan Allah. Dia musabibnya gitu. Nah, di saat inilah, jadi ketika terjadi hal yang semacam itu ikat takdir. Dan inilah kehidupan. Jadi jangan sampai kita kira bahwa kehidupan itu enak seperti yang kita rasakan. Tidak ada. Kalau seumpama ada orang yang semacam itu, niscaya yang paling berhak mendapatkannya adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Karenanya alam semesta diciptakan. Pertama kali makhluk Allah yang diciptakan adalah nur cahaya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Sehingga Habib Abdullah Haddad yang mengarang kitab ini beliau mengatakan,
apapun yang kalian alami dari segala macam problem, kalau dibandingkan dengan problemnya Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Berkaitan dengan istri, berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan tetangga, berkaitan dengan gangguan, apapun juga kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Kita belum pernah lagi sujud di masjid kemudian ditaruh kotorannya binatang yang sudah berada di tempat sampah. Kita belum pernah yang namanya rida kita itu dikalungkan di leher kemudian ditarik sekuat-kuatnya sampai Nabi itu mukanya merah dan bisa bernafas Nabi. Sampai itu berhari-hari itu masih ada bekas. Coba, kita belum pernah yang namanya orang itu mengatakan kita, hai orang gila, hai tukang sihir, hai ini, hai itu dan sebagainya. Kita nggak pernah. Yang kita dapatkan enak-enak terus, apalagi dai sekarang ini. Diundang makannya enak, pulang bawa amplop. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad. Tapi beliau walaupun orang yang spesial, basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia. Tapi beliau sangat betul-betul yang namanya dengan takdir itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Dan tidak pernah Nabi ini takdir bukannya, nggak ada itu ajaran seperti itu. Ini bukan urusan kita. Apakah ada dalam kitab fikih disebutkan termasuk kewajiban seorang muslim setiap hari, setiap waktu, setiap saat hendaknya selalu memikirkan apapun yang dilakukannya apakah termasuk takdir atau bukan. Nggak ada itu. Jadi bukan urusan kita, itu fudul itu namanya. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Tapi yang pasti adalah semua kita berjuang, semua kita bersaing. Untuk apa? Meraih tingkatan yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sama-sama cari ridha Allah, sama-sama. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Dan masing-masing pasti ada cobaannya. Nggak mungkin nggak ada cobaannya. Tapi cobaan yang terbesar kalau kita cobaannya karena istri. Dan alhamdulillah kita baca di salah satu majalah itu yang namanya laki-laki di Indonesia 85% katanya kalah sama istrinya. Kesempatan alhamdulillah, berarti orang Indonesia ini mau diangkat sama Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau semua terjadi hal-hal yang aneh-aneh, lihat aja takdirnya. Istri cerewet, takdir gitu. Istri minta duit kita nggak punya, dipusingin, baru capek pulang kerja, akhirnya istri cerewet, istri marah-marah, takdir. Ingat, enak kan? Tenang jadinya. Jadi ingat, itu mau diangkat. Kalau bisa, tulis di kaca, ditulis di tembok, ditulis di beberapa tempat yang sering kita lihat, tulis. Kamu, orientasi kamu untuk mendapatkan ridha Allah. Sabar, sabar, sabar dan sabar. Jadi begitu terjadi itu, lihat, oh sabar, sabar. Seperti itu, mujahadah seperti itu. Bahkan kita sekarang ini sudah tidak mau mempraktekkan hal itu lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak mau membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran tapi tidak paham artinya apa, sehingga mempraktekkannya bagaimana dia tidak tahu. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya di dalam jalan kami, maka akan kami buka untuknya semua jalan, semua pintu akan kami buka. Apa yang kita inginkan? Pintu dunia, pintu kemuliaan, pintu kewalian, pintu apa saja yang kita inginkan dengan cara mujahadah kita akan dapatkan. Mujahadah. Nabi SAW lihat bagaimana Nabi sedang membagi-bagi harta ghanimah. Setelah membagi-bagi, tiba-tiba datang seorang badui. Seorang badui datang kepada Nabi Muhammad dan dia berkata, "Ya Rasulullah, kamu telah memberikan suatu pemberian yang tidak adil. Kamu telah memberikan suatu pemberian seakan-akan itu adalah pemberian daripada ayah kamu, padahal itu adalah milik Allah dan milik kaum muslimin." Coba kira-kira kalau kita dikatakan begitu gimana? Sudah kita berusaha seadanya, tahu-tahunya ada orang yang semacam itu. Nah, bagi kita yang semacam ini, ingat Nabi Muhammad. Akan apa? Supaya bisa meredam amarah kita. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad? Sama, beliau ini seorang manusia. Beliau marah, tapi tahan. Merah mukanya, tapi tahan. Sudah itu beliau ingat, rahimallahu akhi Musa, laqad uziya bi aktsar min hadza fasabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, dia telah diganggu oleh umatnya lebih daripada gangguanku ini, tapi dia sabar. Artinya kalau dia sabar, kenapa saya nggak sabar? Itu maksudnya. Jadi ini di antara cara-cara kita bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengucapkan hal itu, sahabat penasaran, "Ya Rasulullah, apa sih yang terjadi pada Musa sehingga kamu katakan itu gangguan umatnya itu lebih daripada gangguan kamu?" Begini ceritanya katanya.
Nabi Musa ini kan nggak seperti Bani Israel. Bani Israel itu kalau mau mandi itu sama-sama, telanjang sama-sama gitu. Nabi Musa enggak. Dia cari tempat yang tersendiri, tersembunyi, dipukul batunya, keluar airnya. Dia mandi situ. Akhirnya disebarkan isu. Tahukah kalian kenapa Musa tidak mau mandi sama kita? Karena pelernya besar sebelah. Peler yang di bawah itu kemaluan kita. Coba lihat. Kalau kita saja dikatakan begitu, alangkah malunya. Ini Nabi Muhammad yang menceritakan ini. Salah satu telurnya itu besar sebelah, sehingga dia malu mandi sama kita. Kan luar biasa Bani Israel ini. Jadi pantas kalau orang-orang Israel sekarang ini luar biasa sama Islam itu pantas. Nah, orang sama nabinya sendiri begitu, apalagi pada kita musuh-musuhnya. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Akhirnya kata Nabi ceritakan, ketika Nabi Musa melepaskan bajunya, diletakkan di batu, dipukul dengan tongkatnya, keluar airnya, maka tiba-tiba batunya itu menggelinding dalam keadaan beliau telanjang. Kalau tidak diambil bajunya, maka dia akan jauh kan? Akhirnya dikejar, diambil karena gelinding, diambil, kejar. Waktu kejar, ada satu orang yang melihat kemaluannya Nabi Musa. Oh, ternyata kemaluannya bagus, nggak besar sebelah. Ini Nabi Muhammad yang menceritakan. Makanya beliau mengatakan, rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, dia diganggu lebih daripada gangguan aku. Begitulah cara mujahadah. Di saat inilah baru kita melihat pada Allah itu takdir. Tapi harus ingat, apapun yang takdirkan pada kita, asalkan bukan dosa. Kalau dosa, kita salahkan diri kita. Biarkan kita merasa dengan apa yang dirasakan oleh para Nabi Allah, para salihin, para sahabat ketika mereka berdosa. Kita lihat Nabi Allah Daud alaihissalam. Tahu kan dosanya dia itu, kalau untuk kita itu bukan dosa, sebuah kebaikan. Tapi untuk para nabi itu sebuah dosa. Makanya kan ketika nanti di pada mahsyar, kita semua pada bingung. Karena pada saat itu Allah SWT tidak pernah marah, kecuali pada saat itu marahnya paling besarnya marah. Ketika kita semua berada pada mahsyar, ternyata yang taat kepadanya sedikit, sedangkan yang bermaksiat kepadanya lebih banyak, orang kafirnya lebih banyak. Sehingga Allah murka kepadanya. Matahari di atas kepala kita 1 mil. Panasnya luar biasa, keringat itu sampai membanjiri mereka. Tapi mereka nggak mati. Mereka merasa terganggu dengan banjir itu. Mereka merasa terganggu dengan baunya keringat itu yang luar biasa baunya. Tapi saat itu mereka itu tidak merasa bahwasanya ini adalah sebuah azab yang paling menyakitkan kepada mereka. Jadi mereka kira ini adalah azab Allah yang paling menyakitkan, sehingga mereka mengatakan, ya Rabb, selesaikan urusan kita. Kalau memang Engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka, biarkan kami masuk dalam neraka. Jangan biarkan kami tergantung seperti ini, gitu. Nah, maka di saat itulah mereka bermusyawarah, ayo kita pergi ke Nabi Allah Adam. Pergi Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam mengatakan apa? Ya betul, saya ayah kalian, tapi saya telah berdosa. Apa dosanya? Makan buah khuldi. Datang kepada Sayyidina Ibrahim, datang kepada Sayyidina Nuh, datang kepada Sayyidina Dawud, datang kepada para nabi, semuanya mengatakan aku telah berdosa. Dosanya itu bukan dosa. Tapi lihat bagaimana penyesalannya. Nabi Allah Adam alaihissalam setelah beliau diturunkan ke dunia, maka beliau itu selama 40 tahun dulu, bukan 40 tahun sekarang, karena sekarang sudah tidak barokah lagi, waktunya sudah tidak barokah lagi, dulu masih ada keberkahan. 40 tahun namanya mengangkat kepalanya ke atas langit, dia tidak mampu. Hayaan minallah subhanahu wa ta'ala, hanya karena dosa itu. Lihat bagaimana Nabi Allah Daud alaihissalam, di mana Nabi Daud ini punya istri 99. Akhirnya suatu waktu dia ingin diuji oleh Allah SWT. Dia melihat seekor burung yang bagus, bulunya bagus, suaranya indah, mau diambil oleh Sayyidina Daud. Dia mencolok ke sana, akhirnya pergi lagi ke sana sampai akhirnya berada mencolok di atas tembok. Diambil tangga, dia naik ke tembok itu untuk mengambil burung itu. Ketika dia naik ke atas tembok itu, dia melihat perempuan tetangganya, ternyata cantik. Akhirnya tanyakan, itu istrinya siapa? Oh, itu istrinya, anak buahnya. Kalau begitu besok taruh di front depan. Di front depan, biar cepat mati, nanti dia kawin gitu sama dia, gitu maksudnya gitu. Akhirnya betulan, taruh front depan, mati dulu, betulan dia. Setelah selesai idahnya dikawin oleh Sayyidina Daud. Setelah dikawin oleh Sayyidina Daud, datang satu orang, 2 orang malaikat yang memang Allah Ta'ala merubahnya seperti manusia. Dia mengadu, Nabi Daud, saya mengadukan temanku ini. Kenapa temanmu ini?
dia sudah punya kambing 99, saya punya kambing 1. Itu pun direbutnya juga kambing saya. Akhirnya kata dia, jangan begitu, kamu itu rakus. Kamu kok sudah punya 99 masih mau ngambil punya dia juga yang cuma 1? Akhirnya waktu dia mengucapkan itu dia ingat, oh iya, ini kan persis seperti yang terjadi pada saya. Akhirnya Pak, dia menangis karenanya sampai selama 40 tahun dia menangis sampai datang daripada Allah SWT di munajahnya untuk sekarang aku akan berikan taubat asalkan orang itu memberikan maaf kepada kamu. Nah, oleh karenanya hati-hati. Dari sinilah Nabi Muhammad berkata, kalau harus berdosa, hendaknya kita berdosa antara kita dengan Allah. Kenapa? Allah Ghafurur Rahim. Tapi kalau sudah kita berdosa berkaitan dengan manusia, maka itulah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah, kecuali kalau orang itu memberi maaf kepada kita. Termasuk kita mengambil haknya orang lain, hati-hati. Kita hutang uangnya orang lain, itu hati-hati. Itu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala, kecuali sampai orang itu memaafkannya. Oleh karena kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma firli wali walidayya wali zawil hukuki alayya, dan mereka punya hak kepadaku tapi aku belum tuntaskan. Kenapa kita doakan seperti itu? Dengan harapan nanti ketika di akhirat, ketika Allah SWT sudah memberikan hak bagi masing-masing yang pernah dizalimi selama di dunia untuk menuntutnya, maka di saat itulah dia diperlihatkan kepada pahala yang banyak. Sehingga dikatakan, ya Rabb, saya tidak pernah merasa melakukan pahala sebanyak ini pahala pekerjaan saya yang mana? Maka Allah menjelaskan, ini bukan pahala yang kamu kerjakan, tapi ini adalah pahala yang diberikan oleh teman kamu itu, yang kamu punya hak darinya. Oh, kalau begitu saya akan maafkan dia. Dengan harapan seperti itu, makanya kita selalu berdoa, Allahumma firli wali walidayya wali zawil hukuki alayya. Akhirnya berangkat Sayyidina Daud alaihissalam ke kuburannya dengan takdir Allah, dengan izin Allah, itu hidup lagi mayat itu. Ketika hidup, maka dikatakan, nah, gimana keadaan kamu? Alhamdulillah, saya dalam keadaan nikmat, diberikan kenikmatan, berada di surga, dan sebagainya. Saya minta maaf, saya maafkan semua kesalahanmu, dan kamu tidak punya salah. Tenang kan, Nabi Daud? Sudah kembali lagi. Waktu munajat pada Allah, Allah SWT bertanya, wahai Daud, sudah kamu minta maaf? Gali ya, saya sudah minta maaf. Kamu sebutkan salahmu? Gali tidak? Balik lagi ke sana. Nah, ini. Jadi kembalinya dia lagi ke sana, kenapa? Karena dia belum menyebutkan kesalahannya, belum tentu orang itu maafkan. Makanya para ulama berkata, jangan mentang-mentang kita dulu pernah mencuri, mengambil haknya, memukul, mengejek dia, membicarakan tentang dia, kemudian setelah kita ketemu, maafkan ya semua kesalahan saya, nggak cukup itu. Kecuali kalau seumpama dengan menyebutkan satu persatu, orang itu akan tambah fitnah, orang itu akan tambah marah, akan terjadi fitnah antara keduanya, maka tidak usah disebutkan, cukup meminta maaf secara umum. Akhirnya dia datang lagi dengan izin Allah, bangun kembali, kemudian dijelaskan, sesungguhnya saya ini taruh kamu di front depan itu supaya kamu cepat mati dan aku kawin sama istrimu. Nah, waktu dibilang gitu, mukanya agak cemberut. Nah, pada saat itu Allah memberikan ilham, kalau bukan karena Nabi Daud, kamu tidak akan berada di surga. Karena Nabi Daud meletakkan kamu di front depan, makanya kamu sekarang berada di surga. Nah, maka setelah itu si mayat ini memberikan maaf kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, ini coba lihat. Dosanya mereka itu dianggap seperti luar biasa. Oleh karenanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal mu'mina yara zambahu kal jibali fawqa ra'sihi yakhafu min sukutihi. Sesungguhnya setiap orang mukmin itu melihat dosanya itu layaknya gunung yang sangat besar di atas kepalanya, yang dia takut suatu waktu akan jatuh kepada dirinya sehingga membinasakannya. Wa innal munafiqa yara zambahu kadzubabin yaqa'u fi anfihi faqala hakadha fatara. Sesungguhnya sedangkan orang munafik itu dia melihat dosanya itu seperti lalat, seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dikatakan seperti itu kata Rasulullah, dia pergi. Jadi artinya nggak ada beban, nggak dipikirkan sama dia. Ini orang munafik. Tapi kalau orang mukmin selalu diingat. Kita ingatkan, Imam Ghazali menceritakan ada satu orang yang mengundang teman-temannya makan di rumahnya. Kemudian setelah itu airnya itu nggak ada, untuk cuci tangan nggak ada. Akhirnya dia ambil tanah daripada tanah tetangganya, tanah untuk cuci tangan gitu. Setelah itu baru teringat, ya Allah, tanah yang aku ambil itu tanpa ridho tetanggaku. Akhirnya dia menyesal dan menangis selama 40 hari.
Hanya karena itu, kalau semua tetangganya tahu tanahnya hanya sedikit diambil untuk cuci tangan, masa iya sih dia nggak mau mengizinkannya? Pasti diizinkan, sesuatu yang maklum, ridwahu. Tapi lihat bagaimana mereka itu melihat dari waroknya, mereka melihat hal-hal yang semacam itu seperti sebuah dosa yang besar. Begitulah harusnya kita. Dosa kita anggap besar, hasanat kita anggap kecil. Artinya apa? Jangan sampai kita katakan hasanat ini penyebabnya adalah saya. Tidak semata-mata karena Allah. Kita masuk surga karena Allah. Semuanya apa yang kita lakukan karena rahmat Allah. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin saya menjadi muslim. Tidak mungkin saya berkumpul di tempat ini. Tidak mungkin saya sholat. Tidak mungkin saya berakhlak yang baik. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya jadi ingat, takdir tidak usah dipersoalkan. Tapi takdir hendaknya diingat di dalam beberapa keadaan. Di antaranya ketika kita berbuat kebaikan, kita katakan itu dengan takdir Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin itu terjadi. Itu baik. Ketika kita tertimpa musibah, kita kembali kepada Allah. Dan apa yang harus kita ingat tatkala takdir yang berkaitan dengan musibah itu terjadi pada kita? Yang kita ingat adalah, ingat semua keputusan Allah, semua suratan takdir Allah yang berkaitan dengan yang tidak baik, yang kita anggap tidak baik, itu adalah yang terbaik sesungguhnya bagi kita. Cuma kita tidak bisa melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Lau aliman nasu ma wara'a kulli musibatin min khairin wa hikmatin." Kalau seumpama manusia itu tahu di balik apa yang terjadi kepadanya dari semacam musibah dan bencana, pasti mereka itu akan minta kepada Allah supaya musibah-musibah itu cepat dijadikan kepada dirinya. Ini seumpama kita ini ke depan 10 tahun ke depan ada musibah ini, musibah ini, musibah ini dan sebagainya sudah digariskan. Kita minta pada Allah, ya Allah cepatkan musibah itu terjadi. Supaya apa? Kebaikannya juga cepat terjadi kepada kita. Cuma kita nggak tahu. Berapa kali hal itu mengingatkan kita, baik itu yang terjadi pada diri kita maupun kepada orang lain. Ada satu orang yang soleh, di mana orang soleh ini tidak terjadi sesuatu apapun kecuali pasti dia berucap kulun fi solehi. Semua pasti ada kebaikannya. Jadi hendaknya kita seperti itu. Kalau terjadi sesuatu kulun fi soleh, kulun fi soleh. Jadi semuanya pasti ada baiknya, pasti ada hikmahnya. Itu maksudnya. Sehingga suatu waktu beliau ini seorang yang tidak punya, pekerjaannya itu mencari kayu bakar, dijual di pasar. Dia pakai himar, pakai kuda, keledai. Subhanallah, waktu dia mencari kuda, sedang mengumpulkan kayu, kudanya itu dimakan oleh harimau. Meninggal. Apa yang dikatakan? Kullun fi soleh. Pasti ada baiknya. Dia pulang. Ditanya istrinya, kemana keledaimu? Dimakan oleh harimau. Dan pasti ada baiknya. Malam harinya, ayamnya dia dimakan sama anjing tetangga. Lagi-lagi dia mengatakan kullun fi soleh, pasti ada baiknya. Subhanallah, malam kedua terjadi perampokan di desa itu. Maka semua tetangganya habis dirampok, yang laki dibunuh, perempuannya diperkosa, hartanya dihabiskan semua, kecuali keluarga ini selamat. Kenapa demikian? Karena para penyamun itu, para perampok itu tidak masuk ke rumah kecuali kalau ada suara keledai atau ada suara ayam. Berarti ada orangnya di situ. Dia nggak punya ayam, nggak punya keledai. Coba, ingin diselamatkan. Cuma ini sebabnya. Ini sebabnya. Bahkan kalau kita ini seorang bisnismen, kita seorang pedagang, coba lihat. Berhasilnya kita itu bukan karena usaha kita. Berhasilnya kita itu bukan karena usaha kita, semata-mata karena usaha kita, tidak sama sekali. Tapi karena semata-mata karena karunia Allah. Nanti ada sebabnya. Kita sudah perhitungkan, ini harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi subhanallah, kita dapatnya itu bukan dengan kalkulasi kita, tapi dengan kalkulasi yang lain. Hanya menentukan bahwasanya semuanya itu semata-mata kebaikan yang kita dapatkan karena Allah, sedangkan kejelekan yang kita lakukan karena diri kita. Hendaknya seperti itu. Kemudian, tatkala kita juga mendapatkan gangguan daripada orang lain, kita ingat takdir. Ketika kita itu melihat sesuatu yang tidak baik pada diri kita, melihat takdir, melihat di kaca, anak kok hidung saya pesek misalnya, muka saya jelek, takdir, pasti ada baiknya. Jadi hal-hal yang semacam itu hendaknya kita melihat dan mengingat pada takdir. Tapi selain itu jangan berbuat dosa ingat takdir, jangan. Itu perkataan kita, hujah kita, berdalilkannya kita akan takdir dalam
hal maksiat, itu justru kata Imam Haddad lebih besar dosanya daripada perbuatannya itu. Akhirnya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ditakdirkan bagi kita semua yang baik-baik karena Engkau sangat mampu dan bisa melaksanakannya ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pemurah, wahai Zat yang Maha Pengasih, wahai Zat yang Maha Penyayang, sayangilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Kami adalah manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang hidup di akhir zaman, yang tidak mampu hanya untuk mendalilkan hawa nafsunya sendiri. Kami tidak mampu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, gampangkanlah kami segala bencana yang terjadi pada kami, gampangkan ya Allah, dan jadikan semua musibah kalau harus itu terjadi, maka hendaknya di dalam dunia kami ya Allah, bukan di dalam agama kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk mengetahui hakikat daripada kebenaran itu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk lebih mengimani segala keputusan-Mu ya Allah, bahwasanya itulah yang terbaik bagi kami masing-masing ya Allah, dan bagi kaum muslimin semuanya ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah negara kita ini dari segala macam musibah dan bencana yang tidak lain karena perbuatan kami juga ya Allah, karena perbuatan maksiat kami juga ya Allah, yang menuai murka-murka-Mu ya Allah. Dari rumah-Mu kami berdoa, dari rumah-Mu kami berdoa, dari rumah-Mu kami mengharap rahmat-Mu ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada kami semua, dan alirkan rahmat itu ke seluruh negeri ini ya Allah. Berikan rahmat tersebut kepada seluruh kaum muslimin ya Allah, sehingga segala macam bencana musibah menjadi berbalik menjadi kesejahteraan, keamanan, kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang berbahagia, di dunia berbahagia, di alam kuburnya berbahagia, di alam barzahnya berbahagia, di alam mahsyarnya berbahagia, dan berbahagia yang paling sempurna nanti tatkala kami bisa melewati sirat dan masuk surga bersama kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Walhamdulillahirabbil alamin. Mm-hmm.